SM Store, amanah dalam muamalah. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan hidayahnya kita berkumpul di rumah Allah, di antara rumah-rumahnya, dalam rangka kita beribadah hanya kepadanya. Dan pada kesempatan ini kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu, mempelajari apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan kepada kita yang berkaitan dengan fikih pengurusan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita sadari kita akan merasakan mati. Kita sudah melihat banyak sekali orang di sekitar kita, di kehidupan kita telah mendahului kita. Bisa jadi di antara kita setelah ini juga akan menyusul mereka. Maka mempelajari fikih jenazah itu penting. Dan para ulama menjelaskan hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajari, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Berubah hukumnya menjadi sunnah saja. Dan kami nasihatkan untuk setiap masjid atau setiap desa ada tim pengurusan jenazah. Karena beberapa kali kami mendapati suatu kasus ada yang meninggal, biasanya ada mudin. Nah, mudin ini safar, ya. Dicari mudin desa sebelah. Qadarullah sedang ngurusi suatu pekerjaan di luar kota, sehingga menunggu jenazah ini diurus besoknya, ya. Dan qadarullah jenazahnya sudah kaku, ya, sulit digerakkan, ya. Kemudian sudah berubah, sudah tidak enak dilihat, aromanya juga sudah berubah dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperhatikan urusan ini, karena ini adalah urusan yang penting berkaitan dengan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kami ambilkan dari tulisan kami, ya, sudah lama ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya tidak hari ini tapi bertahap, karena pengurusan jenazah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari fikih sakaratul mautnya. Apa yang harus orang lakukan apabila mendapati saudaranya atau kerabatnya sedang merasakan sakaratul maut. Kemudian tatkala orang itu sudah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Kemudian ketika memandikan, ada beberapa hal berkaitan dengan mayit. Kemudian setelah itu mengkafaninya, kemudian mensolatinya, mengantarkan ke pemakaman sampai dikubur. Bahkan ketika setelah dikubur, ada di sana syariat yang Allah turunkan demi kemaslahatan semuanya, yang telah mati ataupun yang masih hidup.
Maka pembahasannya cukup panjang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk menyelesaikan fikih pengurusan jenazah ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, perlu diperhatikan bahwasanya pengurusan jenazah ini adalah sunnah, adalah tuntunan, adalah cara beragama yang telah Allah tentukan, yang telah Allah turunkan sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi nggak hanya di zaman Nabi SAW ada fikih pengurusan jenazah, tapi sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Bisa diperhatikan di buku ini, di halaman 4 kami sertakan matan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengisahkan tentang Nabiullah Adam ketika di akhir hidupnya beliau merindukan buah-buahan dari surga, sehingga minta anak-anaknya untuk mencarinya. Padahal tidak mungkin di dunia diperoleh buah-buahan dari surga. Tapi demi menyenangkan orang tua, demi berbakti kepada sang ayah, mereka pun pergi untuk mencari buah-buahan. Di tengah jalan mereka mendapati sekelompok orang yang mereka tahu itu bukan dari kalangan manusia. Kenapa? Karena manusia saat itu hanya anak keturunannya Nabi Adam saja. Jadi Adam, Hawa sama putra-putrinya. Jadi mereka tahu kalau ada manusia selain mereka, pasti itu bukan manusia. Ya. Maka ditanya, mau kemana kalian ini? Sama sekelompok orang ini. Maka diceritakan bahwasanya sang bapak ingin buah-buahan surga. Maka diperintahkan mereka ini untuk kembali, karena telah datang ajal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkatnya beliau dicabut nyawanya. Kemudian para malaikat memandikan Nabiullah Adam. Kemudian mengkafani beliau. Kemudian sampai mereka menggali kuburan dan memakamkan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan mereka berpesan, para malaikat itu berpesan, ya Bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak-anak Adam, ini adalah sunnah kalian. Maksudnya apa? Tata cara mengurus jenazah yang wajib kalian laksanakan apabila ada salah seorang di antara kalian yang meninggal dunia. Jadi yang pertama harus dimandikan. Yang kedua harus dikafani. Kemudian yang ketiga harus disolati. Dan yang keempat harus dimakamkan, harus dikubur. Ini adalah sunnah kita semuanya. Karena hadis ini diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita berbicara dengan sunnah, berarti kita berbicara tentang syariat Islam. Maka syariat Islam itu dibangun di atas dua pondasi besar, yaitu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kata para ulama, ya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu hadis beliau, itu dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah amal salih. Jadi agama Islam ini tidak hanya agama ilmu, tapi juga agama amal salih. Dan tidak boleh seorang pun beramal kecuali didasari oleh ilmu.
Sekali lagi, tidak boleh seorang pun beramal, beribadah, berakidah kecuali didasari oleh ilmu. Dan itulah maksud dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Apa jalan yang tidak berbelok-belok? Apakah jalan yang semisal jalan tol? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang telah kau beri nikmat itu menempuh di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan siapa mereka adalah para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan kita punya semua itu. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Kita punya Siddiq yaitu Abu Bakar. Kita punya syuhada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang saleh dari kalangan sahabat, semuanya orang saleh. Kita tidak kekurangan. Maka barang siapa yang mengikuti jalan mereka, maka mereka, orang tersebut adalah telah mengikuti siratal mustaqim. Kemudian Allah menjelaskan kembali siratal mustaqim itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, tidak pula jalan orang-orang yang tersesat. Para ulama menafsirkan dengan membawa hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya, siapakah mereka yang dimurkai oleh Allah? Maka Nabi SAW menjawab, humul Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ketika ditanya, siapakah orang-orang yang tersesat? Maka Nabi SAW menjawab, humun Nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Kemudian para ulama menjelaskan, kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Karena mereka mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Kemudian para ulama menjelaskan, kenapa orang-orang Nasara itu tersesat? Karena mereka beramal, beribadah tidak di atas ilmu. Orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan. Makanya mereka jarang sekali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka hafal Kitabullah, Taurat, Injil dan sebagainya. Orang-orang tersesat yaitu Nasara, mereka beramal tapi tidak di atas ilmu, lawan dari orang Yahudi. Sedangkan agama Islam pertengahan, ia berilmu juga mengamalkan ilmu tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, fikih jenazah harus didasari dengan ilmu. Tidak cukup hanya kita mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan, tapi kita tidak tahu ilmunya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ada dua syarat agar ibadah kita, entah itu ibadah mahdhah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan muamalah, itu harus didasari dua perkara. Yang pertama, harus ikhlas. Semua ibadah niatnya harus ikhlas karena Allah. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka Allah tidak akan sekali-kali menerima amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang hal ini. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, Rabbnya, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan di dalam peribadatan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini dijelaskan oleh para ulama, terkandung di dalamnya dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mencocoki sunnah Nabi SAW. Kemudian
Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya kata Nabi SAW, amalan ibadah itu tergantung niatnya. Dan seseorang itu diberi balasan itu sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka hendaknya dia niatkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal di dalam agama Islam yang amalan itu tidak ada tuntunannya, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata ataupun secara isyarat, maka orang ini tertolak. Tertolak orangnya, tertolak pula amalannya. Allah tidak butuh. Buat apa Allah menurunkan syariat? Buat apa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kalau hamba beribadah dengan tata caranya sendiri? Mungkin ini muqaddimah yang kami sampaikan. Semoga menjadi pondasi kita di awal kajian ini dan kajian seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab yang pertama. Halaman 9 tentang tuntunan seputar kematian. Ya. Karena yang kita bahas adalah mayit, maka sebelum seseorang itu jadi mayat, itu ada prosesnya yang kita kenal dengan sakaratul maut, yaitu proses dicabutnya nyawa. Dan kadang-kadang kita tidak mengetahui ya, apakah saudara kita ini dicabut nyawanya atau tidak. Kadang-kadang kita juga karena perasaan sedih, kita tahu saudara kita ini sedang naza atau sedang sakaratul maut, tapi kita tidak mampu melakukan apapun karena kesedihan kita, karena kecintaan kita kepadanya, karena kasih sayang yang Allah berikan kepada kita terhadap saudara kita atau kerabat kita. Maka di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan sakit, karena kebanyakan orang meninggal itu didahului dengan sakit. Maka kami membahas sakit. Kita hampir semuanya pernah merasakan sakit. Kadang-kadang sakit itu ada yang mengantarkan kepada kematian. Jazakallahu khairan. Ada pula yang rasa sakit itu tidak mengantarkan kepada kematian. Kita mendapati sebagian saudara kita atau kerabat kita hanya mengeluh kepalanya pusing. Kemudian dia istirahat, tiba-tiba ketika kita bangunkan sudah tidak bernyawa. Ada yang benar-benar kita ketahui, mulai dari nafas tersengal-sengal, kemudian kesadaran menurun, jasadnya, tubuhnya mulai mendingin, kemudian tatapan mata itu sudah tidak terfokus, kemudian mengigau dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila orang itu sakit atau kita sakit, hendaknya kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit itu karena ditakdirkan oleh Allah. Ini harus kita yakini. Allah telah menentukan kita sakit. Maka barang siapa yang ridho dengan rasa sakit yang kita alami, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Sebagaimana apabila kita marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Orang yang beriman itu kondisi semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Entah dia mendapatkan kesenangan, nikmat, ataukah dia sedang merasakan hal yang tidak disukainya.
Nabi SAW bersabda dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, karena semua perkara hidupnya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan itu tidaklah ada pada seorang pun kecuali hanya pada orang yang beriman. In asabahu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu apabila dia mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang dia sukai, dia pun bersyukur. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Kalau mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itulah yang terbaik untuknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu apabila mendapatkan sesuatu yang tidak disenanginya, tidak disukainya, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakkan, dia akan bersabar menerima ketentuan tersebut, menerima cobaan tersebut, rasa sakit tersebut. Fakana khairan lahu. Maka itulah yang terbaik bagi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah bersabda 3 hari sebelum wafat, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Beliau bersabda, janganlah seorang dari kalian wafat mati kecuali dia berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari dan kita ingatkan saudara kita atau kerabat kita yang sedang sakit, agar dia bersabar, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangka baik seorang hamba itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Begitu pula prasangka jelek, maka Allah akan membalas dengan sesuatu yang jelek sesuai dengan persangkaan hamba tersebut. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Apabila dia berprasangka baik, maka aku akan memberikan kebaikan kepadanya, dan apabila dia berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan timpakan keburukan sesuai dengan persangkaannya. Yang kedua, tidak boleh seorang mencela rasa sakit yang Allah timpakan kepadanya. Kita tidak boleh mencela, marah, mencaci maki penyakit yang menimpa kita. Nabi SAW pernah menjenguk Ummu Sa'id atau Ummu Musayyib. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kau rasakan? Maka wanita ini mengatakan, al-humma, demam. La barakallahu fi. Semoga Allah tidak memberkahi rasa demam ini atau penyakit demam ini. Mendengar ucapan Ummu Sa'ib ini, Nabi SAW mengatakan, ya, la tasubbi humma. Janganlah engkau mencaci maki demam. Jangan kau mencaci maki penyakit demam, panas. Fa innaha tudhibul khotoya bani Adam. Karena demam itu menghilangkan dosa-dosa anak keturunan Adam. Jadi apabila kita sakit demam, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demam itu Allah hendak menghilangkan dosa-dosa kita. Allah hendak menghilangkan dosa-dosa kita, mengurangi dosa kita. Maka hendaknya kita bersabar, ridha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kama yudhibul kiru khabasal hadid. Sebagaimana api, ya,
menghilangkan kotoran karat besi, panas, tidak suka, tapi di dalamnya ada kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu yang dapat Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya ketika kita sakit, kita mengumpulkan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap dosa kita, takut su'ul khotimah, takut kita tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kepada Allah mendapatkan pahala dari musibah ini. Kita berharap kepada Allah pahala dari rasa sakit yang kita rasakan. Karena Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Ya. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa yang kau rasakan? Maka dia berkata, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku sungguh berharap pahala kepada Allah, dan sungguh aku takut akan dosa-dosaku. Maka Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba semisal waktu ini, yaitu rasa sakit ketika sakaratul maut, yaitu rasa harap dan takut, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan mengamankan dia dari rasa takut yang dia rasakan. Karena kita tidak tahu apakah rasa sakit yang sedang kita rasakan mengantarkan kita kepada kematian ataukah tidak. Maka hendaknya kita memperhatikan hati kita. Kita perbanyak rasa takut kepada Allah akan dosa-dosa kita. Hendaknya kita ketika sakit memperbesar rasa harap kita kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena bisa jadi itu adalah saat terakhir kita hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat, tidak boleh bagi kita mengharapkan kematian. Rasa sakit apapun yang kita rasakan, sakit apapun yang kita derita, sekali-kali jangan sampai kita memohon kepada Allah segera diakhiri hidupnya. Karena bisa jadi rasa sakit itu menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Bisa jadi kita masih hidup, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberi kesempatan memperbanyak amal soleh, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, diberi kesempatan untuk kita beribadah, dan banyak hal yang dapat kita kerjakan selagi kita masih hidup. Dan apabila telah wafat, kita tidak dapat melakukan amal soleh kecuali amal soleh yang telah kita tinggalkan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan kepada kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya rasa sakit itu benar-benar membuat kita hampir-hampir putus asa, kita tidak mampu, tidak kuat menahan rasa sakit itu, maka di sana ada sunnah, ada syariat Islam, supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW mengajarkannya. Di halaman 14 kami sertakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidharrin nazala bih. Janganlah seorang dari kalian berharap mati karena kesengsaraan dari apa yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, seandainya seseorang itu sudah enggak bisa menahan beratnya rasa sakit, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan, dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, berikanlah kehidupan
seandainya kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafa'u khairan li. Dan wafatkanlah aku apabila engkau tahu wafat itu lebih baik untuk kehidupanku. Ya, ini adalah sunnah Nabi SAW yang jarang kita ketahui atau jarang kita dapati dari saudara kita, dari kerabat kita. Maka dimulai dari kita, hendaknya kita minimalnya mengetahui hal tersebut untuk kita amalkan, atau kita mengetahui hal tersebut untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kelima, apabila kita merasakan sakit, hendaknya kita segera menunaikan kewajiban. Misalnya telah datang waktu sholat, hendaknya kita segera menunaikan sholat. Kita harus khawatir seandainya ini adalah sholat yang terakhir. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, kita masih punya hutang. Kita masih punya hutang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita punya hutang dengan manusia, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Karena hutang ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menuntut hutangnya, sebagaimana Allah pula nantinya akan menyelesaikan hutang seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Kemudian yang keenam, hendaknya kita berwasiat apabila kita merasakan sakitnya kok semakin membuat kita lemah. Sakit ini sepertinya adalah sakit yang terakhir saya rasakan sebelum kematian. Maka hendaknya dia berwasiat. Wasiat untuk takwa, ini yang pertama. Yang kedua adalah apabila kita memiliki harta berlebih, boleh kita berwasiat, namun tidak boleh melebihi sepertiga harta kita. Dan wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris kita. Misalnya seorang meninggal karena cinta banget sama anak yang pertama, anak yang lain tidak berbakti misalnya, kemudian kita berwasiat, semua harta waris saya untuk anak pertama saja, maka tidak sah wasiat ini. Karena wasiat itu harus terpenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, wasiat itu berkaitan dengan harta, tidak boleh melebihi sepertiga harta yang kita tinggalkan setelah hutang-hutangnya dibayarkan. Misalnya seorang meninggal punya harta 1 juta, kemudian diurus jenazahnya, habis hartanya. Ada wasiat, apakah harus ditunaikan? Jawabnya tidak, karena hartanya sudah habis. Meskipun wasiatnya adalah sedekah infak, tidak boleh didahulukan. Harus didahulukan pengurusan jenazahnya. Beli kafan, beli tanah, membayar orang gali kuburan. Ya Ustaz, gimana kalau ada yang sedekah? Sudah, kain kafannya saya belikan, maka itu adalah sedekah. Boleh. Gimana kalau Ustaz ini ada hutang, biar saya yang lunasi, maka itulah kebaikan. Maka silakan, itu adalah sunnah, sedekah. Intinya adalah apabila harta itu sudah dipakai untuk pengurusan jenazah, dipakai untuk menunaikan semua yang berkaitan dengan mayit, utang-utangnya, barulah sisa hartanya ditotal, diambil maksimal sepertiganya. Yang 2/3 dibagikan kepada ahli waris. Nanti ini bab faraid, bab warisan, kita tidak bahas, banyak penjelasannya. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Sekali lagi, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, orang itu harus paham siapa sajakah ahli warisnya. Gimana Ustaz? Siapa saja Ustaz? Panjang pembahasannya, silakan belajar fikih faraid, fikih warisan.
Di sana siapa sajakah ahli waris? Siapakah yang bukan ahli waris? Contoh saja, yang ahli waris adalah suami istri, itu ahli waris. Kemudian anak laki-laki dan perempuan kandung, itu ahli waris. Kemudian ayah ibu kandung mayit, itu ahli waris. Kemudian saudara saudari kandung ahli waris. Kemudian saudara saudari sebapak, satu ayah beda ibu, itu ahli waris. Kemudian saudara saudari seibu beda bapak, itu juga ahli waris. Kemudian cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan laki-laki, itu juga ahli waris. Paman sekandung, paman seayah, keponakan sekandung, itu juga ahli waris. Maka selain itu bukan ahli waris. Misalnya apa? Cucu laki-laki dari anak perempuan, maka boleh kita wasiat kepadanya. Atau anak angkat, ya, anak adopsi, ini boleh jadi menerima wasiat. Kemudian yang ketiga, wasiat tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya orang berwasiat, wa iyadzubillah, saya wasiat rumah ini untuk orang-orang yang ingin misalnya tempat maksiat, ya. Tempat misalnya untuk apa? Tempat berjudi, wa iyadzubillah ini, ya. Maka tidak sah wasiatnya. Atau wasiat ini diberikan untuk tempat peribadatan selain agama Islam, maka tidak sah, harus dibatalkan. Wallahu a'lam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sakit. Kemudian di sana ada adab menjenguk orang sakit, ya. Apalagi ketika Covid kemarin, kita banyak mendapati orang-orang sekitar kita sakit, ya. Dan alhamdulillah Covid telah diangkat dan kita bisa menjenguk saudara kita. Di sini kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah sakit ini. Adapun keutamaannya, silakan para jamaah membacanya di sini. Sebagiannya kami sampaikan di kitab ini. Adab yang pertama berkaitan dengan kita menjenguk orang yang sakit adalah kita berdoa dan berlindung kepada Allah supaya kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Ini, ya. Hadisnya kami sampaikan, ya. Di sini dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih." Barang siapa yang melihat orang yang mendapatkan ujian, hendaknya dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku dari apa yang menimpamu. Ya. Ini. Wa faddalani ala katsir mimma khalaqa tafdila. Dan semoga Allah memberikan keutamaan, ya, di atas sekian apa yang telah Allah ciptakan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan doa ini, lam yusibhu dzalikal bala, maka dia tidak akan tertimpa musibah yang semisal itu. Karena kita nggak suka, ya, apabila kita tertimpa musibah. Semua orang tidak suka. Tapi apabila kita mendapati saudara kita tertimpa musibah, maka kita menghiburinya, kita mendoakannya supaya bersabar, mendapatkan pahala di balik ujian tersebut. Dan kita juga berdoa kepada Allah supaya musibah itu tidak menimpa kita. Ini. Kemudian yang kedua, mendoakan yang sakit, ya. Ini yang paling penting, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ar-rajul ya'udu maridan." Apabila seorang itu menjenguk orang yang sakit, kemudian dia mengatakan, "Allahumma shfi abdak." Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada hambamu.
Kemudian dia mengatakan, yan akulaka aduan wa yamsilaka ilas salah. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu agar ia bisa menyakiti musuhmu, supaya dia bisa berjalan menuju salat untuk beribadah kepadamu. Kemudian boleh kita menanyakan keadaan atau rasa sakit kepada orang yang sedang sakit. Bagaimana kabarnya? Apa yang kau rasakan? Ini adalah termasuk apa? Kita berlemah lembut kepada saudara kita. Hendaknya kita tidak menampakkan bahagia, atau guyonan, Sebagian kita itu karena teman dekat kadang-kadang itu kebablasan. Yo, kok iso sampean sakit kayak begini? Ini bukan hiburan, justru apa? Menyakiti saudara kita. Kamu sakit, kok gak kapok-kapok? Sudah dibilangin jangan makan ini, jangan makan itu, kok masih melanggar? Ini justru tidak menghibur. Orang sakit tambah sakit. Mestinya apa? Semoga Allah memberikan antum kesembuhan. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran sehingga antum dapat pahala. Mestinya ini, sehingga apa? Orang yang sakit itu sabar. Sehingga orang sakit itu apa? Semangat untuk sembuh. Jangan membuat justru apa? Saudara kita putus asa. Sampean wis bolak-balik, wis koyo sampean gak urip dawa. Nah, ini tambah, ini bisa mati di tempat ini. Ini nggak boleh seorang muslim menyakiti saudaranya. Kemudian hendaknya menghibur. Sabar mas, pahalanya besar. Mudah-mudahan Allah urangi dosa jenengan. Allah ganti rasa sakit jenengan itu dengan dinaikkan derajatnya, ditambah pahalanya. Nah ini penting, biar orang itu meskipun dia merasa nggak hidupnya lama, tapi ada semangat untuk berharap kepada Allah, semangat untuk istighfar, berharap diterima amal solehnya yang telah berlalu. Kami sebutkan di sini beberapa dalil-dalilnya, bisa dibaca. Kemudian dibolehkan atau dianjurkan kita juga meruqyah. Meruqyah itu mendoakan orang yang sakit dengan membaca Al-Quran atau membacakan doa dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW atau doa-doa yang tidak ada maksiatnya. Semoga Allah menyembuhkanmu, semoga Allah memberikan kesabaran kepadamu. Nah, ini boleh, dianjurkan, bahkan sunnah, karena itu adalah kebaikan seorang hamba kepada hambanya yang lain. Kemudian yang keenam, berpesan kepada kerabatnya yang jaga supaya bersabar, supaya telaten di dalam mengurusi orang yang sakit. Karena mengurusi orang yang sakit itu capek, butuh kesabaran. Apalagi orang tua, BAB di celana, di sarung, di kasur. Kadang-kadang muntah, kadang-kadang dahak keluar. Kalau nggak sabar, itu nggak dapat pahala. Kalau sabarnya diganti caci maki, Pak, wis dikandani, ojo nang kene. Ngomong ini menyakiti orang tua. Orang tua sudah sepuh. Kadang-kadang apa? Pinginnya ngomong, tapi apa? Sudah tidak bekerja sarafnya itu. Jadi pengen tapi sudah keluar duluan. Pengen pipis, tapi apa? Sudah pipis duluan. Begitulah orang tua. Kadang-kadang tidak berkehendak muntah, tapi karena asam lambung tinggi, kadang-kadang muntah tak tertahankan. Maka dahulu kita masih kecil, orang tua kita itu nggak pernah itu marah-marah Nah, jangan BAB di celana. Ini ngomong sama bayi, nggak ada. Orang tua itu justru bersabar, membersihkan popoknya, mencebokinya. Nggak ada itu caci maki. Maka hendaknya kita juga memperlakukan mereka semisal itu ketika mereka sudah tidak mampu lagi seperti kita saat ini. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan protokoler kesehatan.
ya, kita pakai masker, itu penting, ikhtiar kita ya, biar tidak tertular. Apabila sakitnya menular, hendaknya kita bersabar ya. Dan gimana ini? Rehat dulu atau kita cukupkan? Adzan dulu, monggo adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit, baru kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam. Monggo yang muadzin kami persilakan. Atau selesai? Monggo takmir. Dulu nanti dilanjutkan setelah sholat isya. Oh ngonten. Ya ini permintaan dari takmir, kita rehat dulu, kemudian setelah sholat dilanjutkan. Jadi berapa menit ya nanti? Monggo jenengan kalau udah capek atau sudah banyak Ustaz hadisnya gitu ya, kayaknya nggak muat ya, monggo nanti kita selesaikan ya, nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Monggo kami persilakan muadzin untuk mengumandangkan adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rehat dulu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang tuntunan seputar pengurusan jenazah, dan yang terakhir adalah kita memilih waktu yang tepat ketika menjenguk saudara kita yang sakit. Kemudian fikih sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapati saudara kita atau kerabat kita merasakan sakaratul maut? Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mentalkin, yaitu memperdengarkan ucapan la ilaha illallah. Cukup sampai la ilaha illallah saja. Setelah itu kita bantu saudara kita untuk mengucapkannya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka kita yang mentalkin hendaknya memperhatikan betul-betul apakah yang sakit atau yang sakaratul maut ini mengucapkannya atau tidak. Apabila sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka berhenti mentalkin ya, berhenti untuk mentalkin karena dia merasakan sakit. Apabila dia mengucapkan ucapan setelah itu ucapan lain, kita mentalkin kembali ya. Apabila kemudian dia berhenti, selesai dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kita jangan talkin lagi, berhenti juga. Pokoknya setiap kali dia berbicara, kita baru talkin kembali ya. Ini. Kemudian kita bantu untuk setelah talkin atau sambil mentalkin, kita bantu saudara kita atau kerabat kita untuk memposisikan tubuhnya senyaman mungkin. Karena dicabut nyawa itu sangat luar biasa sakitnya ya. Bahkan Nabi SAW ketika dicabut nyawa beliau sampai merasakan demam yang luar biasa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang beliau memangku Nabi SAW, memeluknya, itu merasakan badan beliau itu 2 kali lebih berat, hingga beliau merasakan air liur keluar dari mulut Nabi SAW mengenai lehernya
Aisyah radhiyallahu anha. Saking beratnya sakaratul maut. Ini kita harus perhatian. Diposisikan badannya senyaman mungkin sehingga dia merasakan lebih nyaman dicabut nyawanya oleh malakul maut. Apabila telah kita pastikan dia meninggal, maka hendaknya kita memejamkan segera kedua kelopak matanya. Karena ada riwayat dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ketika ditinggal suaminya yang pertama, Abu Salamah. Itu Abu Salamah matanya melihat ke atas. Jadi melihat ke atas. Nabi SAW datang, kemudian beliau memejamkan matanya Abu Salamah. Ya, di sini ada perbuatan Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, mata itu mengikuti arah pandangan roh itu dicabut. Maka dari hadis ini kita bisa ambil faidah, malakul maut itu mencabut nyawa seseorang itu dari arah mana? Arah kepala. Jadi dalam hadis yang panjang di akhir kitab ini, di bab nasihat kehidupan, kami sertakan hadis yang sangat panjang. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Itu malakul maut datang di sisi kepala hamba Allah yang mau meninggal. Kemudian dicabut dari kepalanya nyawa itu, sehingga mata itu mengikuti arah dicabutnya ruhnya tersebut. Ya. Faedahnya apa? Para ulama menjelaskan, apabila mata itu tidak ditutup, itu orang lain ketika melihat jenazah atau mayit itu tidak senang. Dan kita juga nggak suka seandainya itu ada pada kita. Tidak enak dipandang. Ya. Oleh karena itu biasanya protokoler di rumah sakit itu ditutup segera. Bahkan biasanya dibantu dengan lakban perban untuk matanya itu ya. Begitu pula para ulama menjelaskan rongga mulut. Ini ya, dagu ini. Biasanya diikat dengan kasa itu ya, gulungan kasa itu. Biar posisinya tetap bagus ya. Enak dipandang. Ini termasuk ihsan, berbuat baik kepada mayit. Kemudian setelah itu hendaknya kita memposisikan badan mayit untuk siap diurus jenazahnya. Diluruskan ya, tangannya diluruskan. Bagaimana kalau disedekapkan? Seperti orang sholat. Seperti bagaimana di masyarakat tidak ada dalil satupun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk posisi semisal itu. Jumhur mayoritas para ulama mereka mengatakan tangan mayit posisinya lurus ke arah paha. Ya. Kecuali beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya. Beberapa ulama dari mazhab Syafi'iyah minoritas mereka menganjurkan untuk posisinya seperti orang sholat. Maka wallahu alam, bagi yang meluruskan itu adalah mengikuti jumhur, tidak ada dalil yang mengharuskan. Dan barang siapa yang mengikuti sebagian Syafi'iyah, kami persilahkan. Tapi hukum asalnya adalah tangan lurus mengikuti posisi badan. Kecuali apabila kita dapati jenazah itu sudah kaku. Misalnya ditemukan sudah beberapa hari yang lalu. Biasanya ototnya sudah mengeras. Ini kalau dipaksakan patah, ya kita dilarang mematahkan jenazah. Ya, meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kita dilarang oleh Nabi SAW. Karena Nabi mengucapkan kasrul admil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah mati itu semisal mematahkan tulang orang yang masih hidup. Kita mematahkan tangan saudara kita haram.
Bahkan kita bisa dikisos atau bayar diat, denda. Ya. Maka orang yang sudah meninggal pun demikian, tidak boleh kita patahkan. Kemudian kita mendoakan mayit dan menahan lisan kita dari menyebutkan keburukannya. Kita menahan sedini mungkin, sekuat mungkin. Karena saat itu malaikat sedang berkumpul. Ya. Mereka mengaminkan dan menulis apa yang dipersaksikan oleh kita ini. Kalau kita mengucapkan yang jelek-jelek, maka malaikat akan menulis bahwasanya yang mati ini di sisi manusia memiliki kejelekan sekian-sekian, ini dan itu. Dan kita nggak suka seandainya mayit itu kita. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan tentang orang yang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Kita nggak suka kalau kita disebut kejelekannya. Kita senang kalau aib kita ditutup oleh saudara kita. Maka begitu pula kita hendaknya menutup aib saudara kita. Nah, selanjutnya menutup seluruh badan mayit, mulai dari kepala sampai kaki. Dan alhamdulillah ini masih kami sering dapati, ya, sudah sesuai sunnah. Bahkan ketika ada orang yang meninggal di jalan kecelakaan, ditutup apa? Ada yang tutup koran. Nah, itu tidak apa-apa. Itu sesuai dengan sunnah, ya. Ustaz nggak pantas, Ustaz kayak kucing aja ya. Ya monggo jenengan beli untuk kain untuk nutup saat itu. Atau jenengan di tas itu ada sarung, silakan. Intinya adalah kita dianjurkan menutup jasad jenazah saudara kita. Kemudian untuk dalilnya jenengan bisa baca ya di kitab ini. Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah. Ya. Perhatikan yang meninggal dunia hanya menerima perlakuan dari yang masih hidup. Jadi kita bahas orang yang masih hidupnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang kehilangan yang dicintai itu biasanya sedih banget. Bingung kadang-kadang harus ngapain. Nah, kita yang tidak terlalu sedih ya, atau biasa saja, hendaknya menolong saudara kita. Kita menghubungi teman-teman yang ngurus jenazah. Atau kalau masjid ini punya tim pengurusan jenazah, bagus. Jadi apa? Kita bantu keluarga mayit untuk ngurus jenazahnya. Kemudian kita anjurkan keluarganya menyelesaikan hutang-hutangnya atau administrasi yang lainnya. Kita bantu. Kemudian kita juga bantu masalah menghubungi orang-orang yang berkepentingan. Misalnya apa? Orang gali kuburan. Ya, sudah diurus ternyata belum dihubungi. Ya, ini memperlambat. Sedangkan dianjurkan kita menyegerakan pengurusan jenazah. Kemudian segera melunasi hutang mayit. Kalau kita tahu mayit ini punya hutang, syukur-syukur kalau kita mau bersedekah atas nama mayit melunasi hutangnya. Ya, hadisnya kami sampaikan di sini. Kemudian ada hal-hal yang dibolehkan ketika seorang meninggal dunia bagi yang masih hidup. Yang pertama, membuka penutup mayit. Ya, boleh menciumnya, ya, boleh memandangnya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau membuka penutup wajahnya Nabi SAW yang waktu itu sudah meninggal dunia. Kemudian beliau mencium keningnya. Ya, boleh. Ya, kalau sudah selesai ditutup kembali. Kemudian boleh menangisi mayit, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali istri. Istri boleh menangisi mayit suaminya berapa? Maksimal selama masa iddah. Berapa masa iddahnya? Berapa? Ya, 3 bulan 10 hari. Setelah itu tidak boleh menangisi.
Ya kalau sesekali nangis itu bukan menangisi ya, yaitu teringat nangis boleh. Kemudian hal-hal yang wajib dikerjakan oleh kerabat mayit. Yang pertama harus bersabar, harus ridho dengan ketentuan Allah, karena orang itu tidak selamanya hidup di dunia. Dia harus ridho, ini adalah pilihan Allah, takdirnya Allah yang sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini. Kemudian hendaknya kita istirja. Apa istirja itu? Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimatul istirja. Dianjurkan kita mengucapkan hal tersebut. Kemudian juga dianjurkan kita ihtisab. Ihtisab itu berharap pahala dari musibah yang menimpa kita. Ya, ini. Kemudian menahan lisan. Ini penting, karena orang jahiliyah dulu kalau ada yang meninggal itu mereka teriak-teriak, ya, kemudian menangis meraung-raung. Ini ada termasuk perkara jahiliyah. Nabi SAW diutus untuk menghilangkan itu semua. Tapi apa? Beliau sudah menjelaskan urusan ini senantiasa ada pada umat ini. Jadi jangan sampai istri kita atau saudara kita masuk dalam larangan meraung-raung, menangis atau mengumpat, ya. Bahkan melakukan niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi mayit. Kalau zaman dahulu jahiliyah, kalau ada yang meninggal itu ratapannya nggak hanya nangis, apa? Menampar pipi. Kemudian apa? Menjambak rambut, acak-acak rambut. Sebagian ada yang menggundul. Untuk apa? Untuk menampakkan kesedihan. Ada yang merobek bajunya, sakunya disobek, ya. Kemudian teriak-teriak dan sebagainya. Ya. Ini termasuk niyahah, dilarang oleh Nabi SAW. Dan barang siapa yang berwasiat untuk dia diratapi, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena niyahah dari orang yang masih hidup. Ya. Jadi jangan sampai orang yang kita cintai justru diazab karena kita menangis ya, berlebihan, sedih berlebihan. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dilarang adalah mengumumkan kematian ala jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu kalau ada orang mati, itu sengaja diumumkan supaya orang-orang itu meratap, ya, meratapi mayit. Ini nggak boleh. Jadi mereka datang ke pasar, di tempat-tempat orang ramai, kemudian mereka berteriak, si fulan telah meninggal dunia, ratapilah dia. Si fulan ini dulunya hidup penuh dengan kebaikan, dia sekarang meninggal dunia, maka kita kehilangan orang yang baik, maka sedihlah, dan terus menerus. Ini yang tidak boleh. Tapi apabila kita mengumumkan kematian saudara kita, untuk supaya kaum muslimin mendoakan ampunan, mendoakan kemantapan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, supaya ikut sholat jenazah, maka ini justru dianjurkan, ya, dianjurkan. Dan alhamdulillah sunnah ini masih banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini bab pertama sudah selesai. Insyaallah sampai jam 8 saja. Kemudian bab yang kedua, tuntunan tentang memandikan jenazah. Jenazah itu wajib dimandikan apabila memungkinkan. Ustaz, ada tak yang tidak mungkin untuk dimandikan? Ada. Contohnya apa? Hah? Jenazah yang tidak ditemukan jasadnya, gimana mandikannya? Gak ada jenazahnya. Misalnya dimakan hewan buas, habis, ya. Atau tenggelam di lautan tidak ditemukan jasadnya, atau tersesat di padang pasir, ketemu bajunya
sudah bersama tulang belulangnya, maka tidak perlu dimandikan lagi. Ya. Nah, dalam memandikan jenazah ini kita disyariatkan secara fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada memandikan, ya sudah, yang lain gugur. Ya, tapi ini hukumnya wajib. Jadi ini termasuk haknya saudara muslim kita untuk dimandikan. Caranya gampang. Singkatnya adalah mandi janabah. Apa mandi janabah itu? Mandi dari hadas besar. Ya, kalau jenengan habis kumpul sama suami atau sama istri, kemudian mandi besar, ya itulah mandi yang dipakai untuk memandikan jenazah. Contoh lagi, mau sholat Jumat disyariatkan mandi, maka ya mandinya semisal itu. Gimana? Yang pertama adalah mewudukan mayit, karena dianjurkan kita untuk berwudu sebelum mandi besar. Yang kedua, menyela-nyela rambut kita, kepala ini 3 kali. Setelah itu baru mengguyur seluruh badan dari arah kanan kemudian kiri. Ini dikatakan sudah mandi besar. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mandi besar yang mencukupi. Cukup air itu seluruh badan mayit kena. Misalnya jenazahnya dagingnya rontok, ya mungkin banyak sakitnya, luka atau terkoyak, ya, tertabrak sehingga ada yang lepas, atau jenazahnya berair. Kalau diwudukan, copot dagingnya, mengelupas. Nah, ini para ulama menjelaskan cukup dimandikan dengan mengguyur air ke seluruh tubuh jenazah, dari yang kanan sampai ke arah yang kiri seluruh badannya. Jadi ada 2 cara, ya, sebagaimana kita mandi janabah. Ada yang kita mulai dengan wudu, kemudian kepala, seluruh badan. Ini yang pertama. Yang kedua, langsung seluruh badannya kita guyur dengan air. Ini ringkasnya. Tentunya berbeda cara prakteknya untuk yang pertama. Kenapa? Karena kita posisinya memandikan, bukan mandi sendiri. Kalau mandi sendiri kan gampang, ya. Ya, kita sendiri bisa. Tapi kalau orang yang meninggal dunia nggak bisa mandi, kita yang memandikan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas sampai jam 8 sore. Cukup. Yang pertama, sebelum kita masuk, siapa yang berhak memandikan jenazah? Ya. Yang pertama, apabila mayit berwasiat, yang memandikan jenazah saya adalah istri saya, yang memandikan jenazah saya adalah suami, atau bapak saya, atau saudara saya, atau teman saya. Selama jenazahnya laki-laki dan laki-laki yang memandikan boleh, perempuan dengan perempuan boleh, kecuali suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istrinya boleh memandikan suaminya. Dan kecuali anak yang belum balik, dimandikan oleh siapapun boleh, dan lebih disukai dari kaum laki-laki apabila jenazahnya laki-laki, dan apabila perempuan dimandikan oleh para wanita. Ini. Yang kedua, apabila tidak ditemukan orang yang diwasiati untuk memandikan, maka kerabatnya. Jadi nggak ada ini wasiat. Ya udah, yang memandikan adalah keluarganya. Tapi sekali lagi, laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali yang belum balik atau suami istri. Gimana Ustaz kasus yang banyak beredar di masyarakat?
Dan sering ditanyakan kepada kami, anak itu memandikan ibunya. Jawabnya tidak boleh. Jawabnya tidak boleh. Ini disebutkan oleh banyak para ulama. Tidak boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya. Ustaz, ini kepingin sekali Ustaz, ingin berbuat baik apa? Terakhir. Ya, jawabnya sudah kaset. Ya, mau berbuat baik itu ketika mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya sudah, jenengan tinggal istighfar untuk orang tua, tinggal sodako atas nama orang tua. Itu bermanfaat. Jangan sampai kita ingin berbuat baik tapi justru berdosa. Ya. Ini. Kemudian kalau tidak ada kerabat, maka siapapun harus memandikannya. Ya. Siapapun harus memandikannya, meskipun itu harus menyewa jasa orang yang hendak memandikan jenazah. Ya, misalnya jasadnya ini orang pelaku maksiat, biasanya apa? Ada sesuatu yang apa? Bau, kemudian keluar sesuatu yang tidak bagus. Nah, biasanya orang nggak mau. Mendekati aja sudah, misalnya muntah-muntah, sudah menolak. Ya. Nah, ini harus apa? Mau nggak mau menyewa, dibayar. Kalau itu jalan satu-satunya. Tidak boleh sekali-kali kita membiarkan saudara kita meninggal tanpa dimandikan. Pertanyaannya, Ustaz, gimana kalau kayak kasus kemarin COVID? Apakah harus dimandikan, Ustaz? Jawabnya, kalau memungkinkan iya wajib. Ya. Karena apa? Ini hak mayit. Hak itu harus ditunaikan. Kalau tidak, maka semua yang tahu ada yang meninggal gak dimandikan, semuanya berdosa. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Gimana Ustaz? Penyakitnya menular? Ya pakai APD. Ya. Ibu kami meninggal dunia dan dimandikan di rumah sakit umum karena dari masyarakat tidak membolehkannya. Itu apa? Yang memandikan pakai APD. Ya. Kemudian tangannya pakai apa? Sarung tangan lengkap. Ya, pakai masker, penutup kepala, pakai apa? Baju apa namanya itu? Hazmat itu ya, kayak astronot itu, sampai seperti itu. Dan ini alhamdulillah di Rumah Sakit Umum Sidoarjo itu melakukannya. Ya. Maka kita harus perhatikan. Kemudian kita harus amanah. Ya. Apa yang dilihat dari jenazah tidak boleh dikisahkan, entah itu baik ataupun jelek. Kalau kita merasa aman, kalau cerita kebaikannya, maka silahkan. Mudah-mudahan bisa jadi semangat orang untuk beramal soleh. Misalnya, wah saya mandikan loh, bukan pakai sabun, itu sudah wangi mayitnya. Terus cerita dari keluarganya, orang ini senang sedekah misalnya, ya, atau nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu di masjid, maka boleh kita menceritakan tanpa menyebut namanya. Atau kalau kita mau nyebut namanya juga boleh kalau di lingkungan yang tepat. Ya. Adapun kalau itu aib, maka tidak boleh sekali-kali kita menceritakannya. Gimana Ustaz kalau tanpa nama? Lah kalau tanpa nama tetap ketahuan, ya habis mandikan cerita, ya mesti ketahuan, ya nggak usah cerita. Kecuali berapa waktu berlalu, ya, silakan untuk ambil pelajaran. Berapa banyak saudara-saudara kita yang LGBT itu meninggal, nggak ada yang berani apa memandikannya. Kenapa? Penyakitnya menular. Ya. Siapa yang memandikannya? Bukan teman kumpulnya, bukan sesama pasangannya, tapi apa? Pihak rumah sakit. Ini banyak kisahnya beredar ini. Silakan cek di YouTube atau di itu, banyak sekali kisah-kisah memilukan. Ketika masih sehat berdua, ketika sudah meninggal karena sakit menular penyakit kelamin, ditinggalkan begitu saja.
Ya, naudzubillah. Ini ya. Terus masalah kami sampaikan di sini karena ini fikih. Gimana kalau mayitnya banci? Banci dalam syariat kita itu berkelamin ganda sejak bayi. Itu nama banci. Ya, bahasa syar'inya khunsa. Nah, gimana dengan banci kita ini? Ya, banci yang ada di sekitar kita. Dilihat apabila dia itu aslinya laki-laki, tapi dia penampilannya itu kemudian dia ngaku ganti ganti kelamin, operasi, maka para ulama menjelaskan dilakukan semisal jenis kelamin ketika dia lahir. Laki-laki operasi jadi perempuan, meninggal, dia seorang muslim, maka dia diperlakukan seperti laki-laki. Yang memandikan adalah kaum laki-laki. Begitu pula perempuan. Tapi kalau perempuan kan hampir tidak ada ya, paling sifatnya aja, sifatnya seperti pria, atau bahasa sekarangnya tomboy. Maka ini mesti ketahuan perempuan ya. Kalau lahir punya dua kelamin, bagaimana? Dilihat mana yang dominan ya, kaidahnya itu saja. Jadi kalau dia dominan cenderung anak ini atau orang ini ke arah perempuan, maka perempuan yang memandikan. Apabila kalau ini condong ke laki-laki, maka laki-laki yang memandikannya. Wallahu a'lam. Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah tempatnya. Ya, dibuka halaman 42 ya. Perangkat memandikan jenazah. Itu tempatnya yang pertama, harus tertutup. Yang kedua, air yang cukup. Meskipun harus beli. Ya, beli pakai uang siapa saat? Ya pakai uang mayit. Kalau nggak ada, boleh cari sedekah dari saudara kaum muslimin atau dari kerabatnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan memakai wewangian, entah itu berupa sabun, parfum atau semisalnya. Ya. Kemudian alat-alat yang mendukung untuk bisa memandikan, contohnya dipan. Daripada kita menaruh di bawah, ya itu susah. Mending taruh di atas meja atau dipan. Nah, ini lebih mudah. Airnya juga kalau ada najisnya keluar dari jasad, itu terbuang secara teratur, tidak kemana-mana. Seandainya jenazah itu pipis, ya, keluar air kencing juga tidak kemana-mana, langsung masuk ke lubang pembuangan. Dan alhamdulillah banyak ya sekarang produksi keranda mayit, kemudian tempat memandikan mayit. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita buat tempatnya dulu. Dan yang memandikan itulah yang masuk dan yang lain tidak boleh masuk. Dan selama memandikan, aurat mayit harus tertutup. Ini penting. Karena sebagian kaum muslimin kami dapati mayitnya ditelanjangi tanpa ditutup. Ini kesalahan fatal. Karena aurat saudara kita yang sudah mati itu masih berlaku dari aurat ketika dia masih hidup. Jadi aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai paha. Lutut bukan aurat. Jadi paha sampai pusar. Maka selama proses memandikan jenazah sampai dikafani, ini nggak boleh terlihat sama sekali, kecuali suami istri tadi. Selanjutnya, adapun untuk perempuan mulai dari dada sampai paha. Jadi ini harus ditutup, tidak boleh disingkap, tidak boleh dilihat dan seterusnya. Kemudian, kalau setelah mayit diletakkan di dipan, air sudah tersedia, sabun sudah tersedia, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menutup bagian tadi aurat dengan kain. Kemudian baru kita lepas pakaiannya. Jangan dilepas dulu pakaiannya sebelum taruh kain. Kenapa? Ya pasti tersingkap.
pasti kelihatan auratnya. Kalau muda ya dicopot, kalau nggak muda silahkan digunting. Ya digunting, maksudnya bajunya pakai lengan panjang, pakai benik gitu ya. Nggak bisa, ini mayatnya sudah kaku, ya digunting. Ya. Kemudian setelah itu boleh bagi seorang yang memandikan untuk memotong kuku mayit. Kukunya panjang-panjang, hitam misalnya, ya boleh dipotong. Kemudian bulu ketiaknya panjang, boleh dipotong. Hukumnya apa? Boleh, tidak harus. Adapun bulu kemaluan haram, kecuali suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ini pokoknya khusus ini suami istri. Selain itu dibiarkan apa adanya. Kemudian setelah itu kita wudukan mayit. Biasanya ya masyarakat biar ketika nanti dikafani, digotong, nggak keluar kotoran, perut jenazah dibersihkan isinya dulu. Jadi gimana caranya? Ini anggapnya tidur ya mayitnya ya. Nanti kita praktek. Kemudian diposisikan 45 derajat atau sedikit bangun, tidak begini, tidak tegak, tapi sedikit bangun. Kemudian kita tekan perutnya ke arah kaki. Ya, kita tekan perutnya ya seperti orang ngurut ya dengan lembut. Kalau keluar kotorannya kita bersihkan. Kalau berapa kali kok nggak keluar, ya nggak usah dipaksakan. Berarti apa? Memang perutnya kosong dari makanan. Ya, ini. Jadi nggak harus keluar dan nggak mesti keluar. Ya. Tapi para ulama menjelaskan ini karena biasanya kalau orang itu meninggal dunia sebelumnya makan, terus nggak dikeluarkan ketika digotong, ya ketika dikafani, itu biasanya keluar daripada ribet. Mending apa? Kita preventif dari awal ketika memandikan, kita keluarkan sebisa mungkin. Kalau keluar, alhamdulillah kita bersihkan, kemudian kita cebokin. Gimana Ustaz ceboknya? Kan nggak boleh nyentuh kemaluan orang lain. Caranya apa? Pakai sarung tangan. Ya, kita menyentuh seperlunya. Perhatikan. Kalau sekali 2 kali menyentuh itu cukup, maka nggak boleh nyentuh 3 kali. Ya, ini perhatikan. Karena auratnya orang yang mati itu sama dengan aurat orang yang masih hidup. Sudah selesai kita bersihkan, baru kita wudukan. Caranya bagaimana? Ya cuci tangannya 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian berkumur-kumur Ustaz. Gimana orang mati berkumur-kumur? Para ulama menjelaskan cukup kita menggosok mulutnya atau giginya dengan lembut. Biasanya kami pakai apa? Kain kasa itu kami lilitkan di tangan, ya di jari ini, kemudian dibasahi dan digosokkan ke gusi dan giginya saja. Nih. Setelah itu kita bersihkan hidungnya. Ya, tidak boleh ya kita apa bahasa Surabaya gerojok ya. Jadi mayitnya apa? Disiram. Ya, karena kalau jenazah itu kemasukan air cepat rusak gitu ya. Ya, ini menyakiti juga. Maka kita bangunkan, kemudian kita bersihkan rongga hidungnya saja. Tidak perlu dimasukkan airnya. Setelah itu 3 kali kita basuh wajahnya. Setelah basuh wajah, ya, mulai dari ini sampai ke bawah 3 kali. Kemudian lengannya, mulai dari siku sampai ujung jari. Kanan, kemudian baru kiri. 3 kali, 3 kali. Setelah itu kepala. Kepala sampai ke belakang sampai ke depan, baru telinga. 1 kali. Setelah itu kaki. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Setelah itu kita basuh kepalanya. Kita basuh kepalanya,
dan dianjurkan menggunakan sabun, sampo, ya silakan. Kita gosok dengan lembut, ya sampai bersih, kemudian kita bilas, ya. Setelah itu baru kita mengguyur sisi bagian kanan mayit. Depan juga disampingkan untuk dibawa ketiak sampai punggungnya. Yang kanan terlebih dahulu, digulingkan, ya digulingkan begini, ya gini. Kemudian disabuni yang kanan dulu, ya sebagian kanan ini, mulai dari leher, wajahnya sampai ujung kakinya. Gimana Ustaz untuk yang ditutup kain itu? Berarti apa? Kita masukkan tangan kita untuk memberikan sabun. Begitu pula bagian punggungnya, pantatnya, pahanya sampai kaki. Setelah itu baru kita guyur lagi untuk membersihkan dari sabun tersebut. Kemudian kita pindah ke arah kiri, sisi badan sebelah kiri. Sama, kita guyur air, kemudian kita sabuni rata dari kepala sampai ujung kaki, di bawah ketiak sampai di punggungnya. Kemudian kita bersihkan dari sabun tersebut. Sampai di sini itu mandi wajib 1 kali. Dan dianjurkan, ya, jenazah dimandikan 3 kali, ya 3 kali, ya. Jadi dihitung 1 itu apabila dari kanan dan kiri. Terus yang kedua gimana Ustaz? Apakah harus mengulang wudhu? Jawabnya tidak, karena wudhu itu dianjurkan di awalnya saja. Maka cukup kita mengguyur badan sebelah kanan, disabuni, dibilas, kemudian yang kiri diguyur, disabuni, kemudian dibilas. Dihitung berapa? Dihitung sudah 2 kali, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW berpesan kepada yang memandikan putri beliau, yaitu Zainab radhiyallahu anha, campurkan kapur barus. Campurkan kapur barus. Maka siraman terakhir, yang ketiga itu, mandi yang ketiga, itu airnya kita campur dengan kapur barus yang ditumbuk. Bukan sekedar kapur barus kamper itu kita wungkul-wungkul, kita aduk dengan air, nggak bisa larut gitu ya, lama larutnya. Maka kita tumbuk sampai lembut. Kemudian baru kita campur dengan air, baru kita guyurkan mulai dari kepala sampai ujung kaki yang kanan, kemudian baru yang kiri. Baru selesai mandi jenazah. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dianjurkan kita memberi wangian, parfum atau apa gitu ya, kepada mayit. Kemudian selanjutnya mengganti penutup aurat tadi dengan kain yang kering atau yang menutupi dari kepala sampai kaki mayit. Caranya bagaimana? Biarkan kain itu menutupi aurat, kemudian baru kita letakkan apa? Kain di atasnya. Baru dari bawah kita tarik kain yang basah tadi. Itu untuk minimalisir tersingkapnya aurat mayit. Setelah itu apabila jenazahnya perempuan punya rambut, maka dianjurkan untuk menguncir, ya, rambutnya menjadi 3 bagian, kanan, kiri, sama atas, kemudian diletakkan di belakang, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap jenazah putri Nabi SAW, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Jadi dikuncir, dikelabang menjadi 3 bagian, kanan, kiri, sama atas, diletakkan di belakang kepala. Setelah itu yang laki-laki dianjurkan untuk menyisirnya. Pokoknya kita perlakukan seperti orang masih hidup, biar ganteng, disisiri, yang lembut, jangan kasar. Kemudian jenggotnya, kalau punya jenggot panjang, ya diberi wangian, disisir biar rapi, biar ganteng. Ini dianjurkan.
Nah, kemudian diberikan minyak wangi, ditutup sampai siap untuk dikafani. Insya Allah akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Bismillahi insya Allah. Dari sini dulu dapat yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang bertanya? Sampai bab memandikan jenazah. Untuk dalilnya jenengan bisa lihat buku ini. Ada yang belum menerima buku? 1, siapa lagi? 2, 3. Ada lagi ibu-ibu? Ada yang belum dapat? 3 ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang, coba saya minta ke teman-teman lagi untuk cetak lagi gitu ya. Karena kami diamanai cuma 30. Ya, nanti kami cetak kembali untuk biar semuanya dapat, minimalnya ada yang faham sehingga bisa ngajarkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mulai dari sakit sampai memandikan. Ada? Nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek setelah bab mengkafani selesai. Biar nanti prakteknya habis mandi langsung kafani, gitu ya. Kami nanti bawakan alat-alatnya, kafannya dan sebagainya. Ada pertanyaan? Iya. Tafadhol. Oh iya. Dan bagaimana jika ahli waris itu wasiatnya itu lupa Ustaz. Jadi hartanya sudah dibagikan dulu ketika sebelum wasiat itu ditunaikan. Misalnya baru menemukan setelah harta waris dibagi, itu bagaimana? Iya. Pertanyaan, bagaimana apabila wasiat itu baru didapati setelah harta warisan dibagi? Jawabnya tetap ditunaikan. Bagaimana caranya? Dilihat saja wasiatnya apa ya. Apakah terpenuhi syarat untuk sebagai wasiat? Kalau terpenuhi, ya otomatis apa? Diambil dari semua bagian dari ahli waris. Ya. Ini ngitungnya bagaimana? Ya pakai kalkulator bisa ya. Kalau itu berupa uang, kalau harta benda ya enak gitu ya. Ya, terserah. Pokoknya intinya wasiat itu harus ditunaikan apabila terpenuhinya syarat dan maksimal sepertiga harta. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selebihnya silakan dibaca. Ya, nanti kalau ada permasalahan atau ada yang sesuatu yang masih membingungkan, bisa ditanyakan kepada kami di kesempatan yang akan datang atau bertanya kepada ustadz yang lain. Kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya kami cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.